Video ini adalah presentasi dan demokrasi tugas praktik 2 mata kuliah jaringan komputer. Dalam video ini, kita akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer di mana kita akan mempraktikkan 20 perintah CMD esensial, mulai dari navigasi paling dasar seperti CD dan CLS, manajemen konfigurasi jaringan dengan ipconfig dan ping, hingga troubleshooting dan analisis jaringan, menggunakan tracet dan netstat, dan banyak lagi. Kalian wajib nonton video ini sampai selesai jika ingin tahu kelanjutannya ya. Jadi soalnya di sini dan saya sudah merangkumnya, sudah menjelaskan di Word. Yaitu ada CD, CLS, CLST, dir, ipconfig, dan lain-lain. Langsung saja, yaitu nomor 1 CD. CD itu fungsinya mengubah direktori aktif di command prompt. Yaitu di sini saya memakai administrator. Kita langsung saja kita ketik CD. Sudah ada. Yang kedua CLS. CLS itu fungsinya membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Tulis CLS. Ya sudah kehapus semua. Yaitu kita ketiga CLS garis dan tanya. Fungsinya yaitu menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Nah, ini sudah. Yang keempat, dir. Fungsinya menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Ya, ini sudah ada. Untuk dir. Yang kelima, kita ipconfig. Fungsinya menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Ini juga sudah ada. IP konfigurasi internet adapter. Nah, yang langsung saja ke nomor 6, ipconfig all. Fungsinya menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, detail adaptor jaringan, yaitu alamat, MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Ini juga sudah ada. Yang ketujuh, ipconfig lagi, tapi ada tanda tanya. Menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Ya, ini perintah renewal optionnya. Nah, yang keempat, ipconfig release. Fungsinya melepaskan release alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Ya, sudah hilang ya alamat IP-nya. Yang kesembilan, ipconfig renew. Fungsinya meminta renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan release alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP baru. Ini untuk renew. Ke-10, ipconfig display DNS. Fungsinya menampilkan change DNS domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Ya, ini sudah ada juga ya. Ya, kita lanjut ke nomor 11 yaitu ipconfig plus DNS. Nah, ini sudah selesai. Kita ke nomor 12 yaitu ipconfig register DNS. Fungsinya mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau internet. Ya, sudah bisa. Kita lanjut ke 13, ping. Fungsinya mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Ya, di sini sudah ada juga. Kita lanjut ke 14, netstat.
Fungsinya menampilkan statistik, jaringan, dan koneksi aktif pada komputer. Aktif connect. Ya, kita lanjut lagi ke nomor 15, yaitu Tracer ini fungsinya menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan. Gini ya. Sini juga sudah ada datanya. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16, path-ping. Path-ping ini fungsinya kombinasi dari perintah ping dan tracer. Path-ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu responsif, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Nomor 16 juga sudah ada. Kita lanjut ke nomor 17, yaitu NS-lookup. NS-lookup fungsinya digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini, Anda bisa mencarikan alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Ya. Begini ya. Kita lanjut ke nomor 18, yaitu nets. Fungsinya utility baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan Windows. Ya, begini. Kita lanjut ke nomor 19, yaitu router. Fungsinya menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Ya, seperti ini. Sudah ada ya. Kita lanjut ke nomor 20, yaitu net. Net fungsinya merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, dan net share untuk berbagi folder dan lain-lainnya. Coba di sini. Ya, di sini juga sudah ada. Seperti ini ada counting, computer config, continue, file group, help MSG, local group, pause, session, share, start, statistic, stop time, use, user, dan view. Ya, begitu saja. Saya rasa tugas 2 jaringan komputer ini. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.